tema kita pada kajian ini, dan tadi Pak Agus ya kalau tidak salah menyatakan bahwa ini tema bisa dikatakan mungkin genre baru gitu dalam kajian-kajian Kamis ini, itu tentang sejarah peradaban Islam. Tadi saya sedikit ceritakan bahwa kenapa saya tertarik dengan sejarah Islam, sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Itu justru karena saya belajar di Fakultas Dakwah dan Usuluddin gitu ya. Di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Saya dapatkan bahwa untuk memahami Islam secara utuh memang harus melalui sejarahnya gitu ya. Tentu saja tidak cukup, artinya bukan berarti dengan belajar sejarah kita berarti nggak perlu belajar yang lain. Tentu tetap kita harus belajar akidah, tafsir, hadis, akhlak, kemudian fikih, itu semua materi-materi keislaman. Tapi kalau kita ingin tahu gambaran Islam, utuhnya Islam itu apa sih? Tentu dari sejarahnya, karena kan semua itu adalah bagian-bagian dari materi yang sebenarnya satu sama lain ya tidak menjadi entitas sendiri-sendiri, sebenarnya itu menyatu gitu loh. Perwujudannya itu menyatu dalam praktek kehidupan yang dijalani oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian sampai masa Khulafaur Rasyidin dan umat Islam sepanjang sejarah. Tentu saja praktek umat Islam tidak selalu ideal sesuai dengan ajaran Islam, dan justru itu yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua, karena kita sebagai salah satu generasi Muslim gitu ya, sebenarnya ada jarak gitu antara kita dengan idealnya Islam gitu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jaraknya adalah kemampuan kita untuk menjalankan, mengimplementasikan ajaran Islam yang luar biasa ini gitu. Nah, kemampuan kita gitu, dengan kualitas yang berbeda-beda itu yang menghasilkan pemandangan umat Islam dalam semua aspek kehidupan yang harus kita akui sekarang kita banyak terbelakang atau mundur dibanding dengan bangsa-bangsa lain ataupun umat lain gitu ya. Sementara dulu dalam sejarahnya gitu, kita ini sekarang di tahun 1442 Hijriah, artinya usia umat Islam sampai hari ini sejak Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kan di tahun Hijriah ya, itu sudah 1440 tahun. Dalam 1440 tahun itu kalau kita baca sejarahnya, umat Islam itu paling tidak, artinya kita ambil masa paling minimal dari 1440 tahun itu, 800 tahunnya adalah masa kegemilangan. Maksud atau definisi kegemilangan ini atau kejayaan Islam ini, umat Islam menjadi pelopor keunggulan gitu, dalam berbagai bidang, dalam segala bidang. Di mana secara akumulasi tentunya gitu, selama 800 tahun itu gitu, tidak ada satupun kekuatan dunia yang layak disejajarkan, yang menyamai gitu, prestasi ataupun kemajuan umat Islam selama 800 tahun. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun gitu ya. Ya kalau saudara-saudaraku muslimin muslimat di Norway mungkin baca sejarah Eropa gitu ya, dan sejarah dunia secara umum gitu. Eropa itu mengakui ada yang mereka sebut dengan, pertama ada yang mereka sebut dengan pencerahan gitu ya. Ada masa pencerahan, masa kebangkitan gitu ya. Enlightenmentnya Eropa gitu. Renaissance gitu ya. Renaissance. Jadi Eropa mengaku, tentu saja itu sejarah mereka. Mereka menyebut ada satu titik balik yang luar biasa dalam sejarah Eropa, itu ada kebangkitan, ada pencerahan gitu, tercerahkan gitu. Nah sebenarnya kan bahasa ini di satu sisi adalah, atau istilah ini adalah istilah yang tentu menjadi kebanggaan mereka ya, bahwa Eropa bangkit. Cuman secara tidak langsung sebenarnya bangkit itu berarti ada pengakuan juga gitu, bahwa sebelumnya mereka ya taruhlah mereka tertidur gitu loh. Kalau mereka menyebut ada pencerahan, enlightenment gitu, ada renaissance gitu,
Berarti sebelumnya mereka gelap dong. Dan lagi-lagi mereka akui juga ada masa-masa yang mereka sebut dengan Dark Ages gitu loh. Dark Ages itu ya berarti kan abad-abad kegelapan gitu loh dalam sejarah mereka. Nah, pertanyaannya, kalau Eropa pernah mengalami abad-abad kegelapan, terus kemudian mereka mengalami pencerahan, pertanyaannya, sinar yang mereka terima gitu ya, yang kemudian mencerahkan mereka, itu dari mana? Dari mana? Ketika mereka gelap, apakah kemudian dunia gelap? Nah, dalam hal ini harus diakui bahwa Eropa cukup arogan ya, artinya dalam menulis sejarah gitu ya. Sebagaimana yang ditulis oleh orang Eropa sendiri mengakui di hadapan saya ini gitu ya. Di hadapan saya ini ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang doktor di bidang sejarah dan budaya, gitu, sastra, asal Jerman. Tapi saya memang memiliki buku ini dalam versi terjemah bahasa Arab, gitu ya. Penulisnya adalah Sigrid Hunke, orang Jerman. Ya orang Jerman nggak terlalu jauh-jauh amat dari Norway lah, gitu artinya. Artinya otomatis dibanding Spanyol lebih dekat Jerman lah ke Norway. Ini Sigrid Hunke menulis buku ini dalam versi bahasa Jerman tentu saja tahun 1960. Saya versi terjemahannya, saya nggak bisa bahasa Jerman, maka saya bisanya bahasa Arab, ya sudah saya beli yang bahasa Arab saja gitu ya. Tapi ada pengantar khusus Sigrid Hunke versi terjemah bahasa Arab ini gitu. Ada pengantarnya gitu. Artinya buku ini benar-benar diterjemahkan dengan sangat baik dan kemudian diberi pengantar edisi terjemahan bahasa Arabnya oleh Sigrid Hunke langsung. Judulnya persis seperti yang saya katakan tadi. Syamsul Arab Tastu Al-Gharb. Itu dalam bahasa Arabnya gitu ya. Judul Jermannya saya tidak bisa baca gitu. Kemudian bahasa Inggrisnya itu Allah Sun over the Occident. Matahari Allah menyinari barat gitu ya. Dan ini sama dengan terjemahan Arabnya. Syamsul Arab tastu 'alal gharb gitu. Matahari Arab menyinari barat gitu. Judulnya jelas sudah memancing ya, lumayan ya provokatif lah. Matahari Arab menyinari barat, atau matahari Islam setepatnya, karena orang Eropa selalu menyebut kaum muslimin itu kan dengan Arab gitu ya. Dan kalau di Spanyol kan mereka menyebutnya Moor gitu ya. Bangsa Moor gitu. Pokoknya kalau kaum muslimin Moor, dan mereka menyebut Arab itu Moor gitu ya. Sampai kemudian masa terakhirnya kan Moriscos gitu ya. Nah, buku ini dari redaksinya aja sudah provokatif lah gitu ya. Ini adalah kejujuran seorang ilmuwan ataupun peneliti lah, katakanlah peneliti cendekiawan Jerman, Sigrid Hunke gitu. Tahun 1960-an nulis buku ini yang sebenarnya dia hanya ingin mengatakan bahwa sudah saatnya gitu ya, Eropa itu ya mengakui aja lah gitu bahwa kita banyak berhutang. Saya tidak bisa membacakan di mukadimahnya, sudah cukup menarik ya. Artinya tidak membacakan satu persatu karena buku ini cukup luas cakupannya dan isinya menarik sekali gitu ya. Intinya sudah saatnya Eropa itu atau Barat secara umum mengakuilah bahwa kita banyak berhutang kepada kaum muslimin gitu ya. Bahwa apa yang kemajuan yang kita raih saat ini, artinya dari sejak abad-abad kemajuan Eropa gitu ya, itu sebenarnya ya karena kita mengadopsi atau banyak belajar dari kemajuan sebelumnya. Artinya ketika Eropa masih dalam abad-abad kegelapan, kemudian mulai belajar tertatih-tatih untuk kemudian sampai ada kemajuan, kebangkitan, tercerahkan. Itu karena kemudian belajar kepada kemajuan kaum muslimin gitu loh. Dan hutangnya sangat-sangat besar. Sigrid Hunke mengatakan itu gitu loh. Nah, Sigrid Hunke sendiri yang mengatakan bahwa
di Jerman dan di Eropa secara umum bahwa penulisan sejarah tidak jujur yang diajarkan di sekolah-sekolah ataupun secara umum gitu, bahwa seakan-akan, ya ini sisi arogansi yang saya maksud tadi, seakan-akan sejarah itu ya, atau sejarah dunia itu ya sejarah Eropa, sehingga ketika Eropa gelap seakan-akan dunia gelap gitu lah, seakan-akan begitu gambarnya. Padahal ketika Eropa gelap, matahari itu ada, cuman tidak di Eropa memang, hanya saja elit-elit Eropa, sejarawan-sejarawan Eropa tidak mau secara jujur mengangkat bahwa matahari itu ada di mana saat itu gitu loh. Sehingga buku-buku sejarah dunia yang beredar, yang diajarkan di Jerman dan di Eropa secara umum itu lompat dari Yunani kuno gitu ya, itu kemudian ke sedikit Romawi kuno juga gitu ya, itu kemudian sedikit Bizantium, kemudian lompat ke abad pertengahan dan masuk ke Renaissance gitu loh. Dan itu ada kurang lebih 700 sampai 800 tahun dilompati gitu loh. Kenapa dilompati? Dunia sedang apa dalam 700 800 tahun itu? Itu kan justru adalah kemajuan dunia Islam yang sangat luar biasa gemilang yang saya katakan tadi. Nah, maka dari situlah Zikri Bungkut tertarik untuk menulis buku ini. Sebelumnya disertasinya juga tentang tentang budaya hubungan budaya Islam dan Eropa gitu ya. Nah, kemudian di buku ini berbicara tentang kemajuan peradaban secara umum, bahwa Eropa banyak mengadopsi atau berutang dalam berbagai hal, dari mulai budaya yang sangat-sangat ringan sampai ke kemajuan teknologi dan sebagainya, kedokteran kepada umat Islam gitu ya. Nah, salah satunya tentu saja di sini ada pembahasan secara khusus tentang Andalus, karena Andalus sangat nyentrik sekali gitu loh. Artinya dalam sejarah Eropa itu sangat luar biasa pengaruhnya gitu ya. Andalus dalam ini secara istilah ya, dalam literatur Islam gitu, itu bukan Andalusia, Andalus. Andalusia itu kan bahasa sekarang nih, bahasa Spanyol sekarang, untuk menyebut satu wilayah Spanyol bagian selatan gitu ya, yang meliputi Cordoba, Granada, kemudian Sevilla dan Algeciras, kemudian wilayah selatan secara umum sampai Malaga gitu ya. Kawasan selatan Spanyol mereka sebut Andalusia gitu ya. Padahal kalau dalam literatur Islam, Andalus itu meliputi hampir seluruh semenanjung Iberia. Jadi ketika Islam masuk di abad ke-8 Masehi, tahun 711 tepatnya gitu ya, dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 tahun gitu ya, Islam meliputi bisa dikatakan hampir seluruh wilayah semenanjung Iberia yang meliputi Spanyol, Portugal, bahkan sebenarnya sempat masuk ke atau menembus ke Prancis Selatan gitu. Jadi wilayah kekuasaan Islam itu sudah masuk mendekati ke Lyon gitu ya, di Prancis gitu sebenarnya. Sempat beberapa saat Lyon tuh bagian dari Islam gitu. Di zaman Samah bin Malik Al-Khawlani dan beberapa puluh tahun kemudian gitu ya. Itu sampai di Perancis Selatan sebenarnya. Sehingga otomatis kalau Barcelona itu sudah masuk Islam. Barcelona itu kurang lebih hampir 100 tahun lah itu. Totalnya lebih dari 100 tahun karena ditaklukkan kembali gitu ya. Paling ada beberapa kawasan Spanyol utara gitu ya, yang memanjang tapi tipis sekali kalau dalam peta itu ya, dari dekat pegunungan Pyrenees itu mendekat ke Portugal, yang kemudian itu menjadi cikal bakal dari beberapa kerajaan Katolik Spanyol yang terus membesar dan kemudian mengambil atau mengakuisisi wilayah-wilayah Islam Andalus yang sebelumnya di tangan kaum muslimin. Kerajaan Castilla, Navarra, kemudian Leon gitu ya, dan satu lagi Aragon gitu ya. Nah,
itu cikal bakalnya kecil sekali, tipis sekali. Artinya bisa dikatakan hampir 90% bisa dikatakan wilayah Spanyol Portugal itu Andalus, semuanya Andalus gitu dalam sejarahnya. Dan kurang lebih bertahan wilayah itu sebagai wilayah Islam sekitar 300 tahun totalnya. Baru kemudian secara perlahan-lahan wilayah-wilayah itu ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Katolik Spanyol sampai kemudian menjadi luas mereka gitu. Masuk ke abad ke-5 tahun 400-an itu sudah kurang lebih hampir separuh gitu wilayah Spanyol Iberia tahun 1100 gitu ya. Itu hampir semua wilayah tengah ke atas menjung Iberia gitu. Dari Sungai Ebro kemudian Tahoe gitu ya, yang sampai ke Lisbon itunya muaranya itu masuk ke wilayah kerajaan-kerajaan Katolik gitu ya. Nah, baru kemudian semakin mengecil sampai akhirnya nanti Granada di mana ada Alhambra gitu. Saya pikir orang-orang Norway ke Andalus berarti mereka ke ini ya, ke Canarias, dengan mungkin Canarias, Baleares itu kan pulau-pulau yang ada di Mediterania gitu ya, pulau hangat tentu. Padahal sebenarnya kalau kita berada di wilayah daratannya gitu, banyak sekali khazanah Islam yang luar biasa. Total kan umat Islam 800 tahun hampir. Dari tahun 711 sampai tahun 1492 gitu ya. Bisa dibayangkan ya, artinya masa umat Islam berada ini berkuasa di Andalus totalnya dari 711 Masehi sampai 1492 gitu ya. Tahun 1492 berarti akhir abad 15 masuk abad 16, umat Islam masih sangat banyak di Spanyol gitu ya. Masih sangat banyak, terutama Spanyol. Portugal lebih awal lah gitu lepas gitu ya. Masih banyak. Mereka menjadi bisa dikatakan penduduk utama, kaum muslimin masih menjadi penduduk utama Spanyol gitu ya. Sampai abad awal abad 17 tahun 1600-an gitu ya. Itu masih mereka yang disebut dengan Moriscos gitu ya. Jadi jangan salah bahwa Spanyol itu sampai tahun 1600-an gitu, hampir 1700-an itu masih cukup banyak. Tapi kemudian karena ada inkuisisi gitu loh yang luar biasa, ada pemaksaan untuk murtad gitu atau kemudian harus meninggalkan semenanjung Iberia, maka kemudian berangsur-angsur hilang umat Islam gitu. Tapi sampai sekarang sebenarnya keturunan Moriscos itu masih ada dan sudah mulai ada geliat kembali walaupun masih kecil gitu ya, untuk menemukan jati dirinya mereka gitu. Ada seorang profesor Spanyol Muslimah ya, Adiba Romares kalau tidak salah, mengatakan bahwa sebenarnya kalau ditelusuri gitu ya, separuh dari penduduk Spanyol sekarang itu punya darah Moriscos gitu ya sebenarnya gitu. Nah itu kurang lebih singkatnya gitu ya. Jadi sejarah umat Islam di daratan Eropa itu jauh sebelum Turki Utsmani ya. Karena Turki Utsmani itu baru menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 gitu ya. Artinya kurang lebih 40 tahun sebelum umat Islam kalah total di Andalus. Artinya Andalus sudah Spanyol dan Portugal jauh-jauh sebelum itu sudah berada di bawah pengaruh umat Islam yang sangat luar biasa. Nah, jadi sejarahnya lama. Bahkan sebenarnya Norway dan beberapa negara Skandinavia itu punya hubungan dengan Andalus lebih lama sebelum itu. Tahun 900-an, 800-an, 900-an itu Viking itu berkali-kali nyerang. Ada dua istilah sih dalam literatur Islam gitu. Ada istilah mereka secara umum kalau ke orang-orang Eropa, terutama Eropa Barat dan ke utara, itu antara dua. Dalam literatur Islam itu mereka disebut Varingia atau disebut Norman gitu loh. Norman, orang-orang Norman gitu.
Ya itu yang kemudian dikenal dalam sejarah berikutnya ya, atau dalam literatur Eropa barangkali ya itu Viking gitu lah. Jadi Viking itu berkali-kali menyerang ke wilayah selatan, termasuk ke Sevilla. Di Sevilla itu masih ada satu sekarang ya, eh, Torre del Oro, gitu ya. Dalam bahasa Arab itu terjemahan dari bahasa Arab Al-Burj Al-Zahabi, gitu. Golden Tower. Itu ada di kota Sevilla sampai sekarang. Itu adalah saksi bisu dari tempat atau katakanlah pos gitu, penjagaan sungai yang waktu itu tentu zaman itu besar sekali karena kapal-kapal Viking bisa masuk ke situ gitu. Untuk mempertahankan Sevilla dari serangan mereka gitu ya. Sungainya Sungai Juan del Kebir. Juan del Kebir masih lidahnya lidah Islam tuh. Perlu diketahui nama-nama Islam di Spanyol itu masih sangat banyak sekali gitu ya. Sungai terkenalnya itu kan Juan del Kabir. Juan del Kabir itu, Kabir aja dari bahasa Arab masih. Juan del Kabir itu Al-Wadi Al-Kabir gitu ya. Saya 4 kali ya saya ke Spanyol itu. Saya semakin ya antara bacaan dan kemudian sampai di lapangan ya, terutama dari nama-nama itu semakin jelas bahwa sebenarnya bisa dikatakan identitas Spanyol sekarang pun kalau dari nama-namanya itu masih sangat-sangat Islamik kayak gitu. Dalam arti Islamik itu peninggalan Islam tuh nggak bisa dihapus gitu loh, nggak bisa dihapus gitu. Karena nama itu terlalu kuat gitu. Karena umat Islam kan selama 800 tahun itu mengembangkan tanah Iberia itu ya, pertaniannya terutama gitu ya, kemudian irigasinya otomatis gitu, kemudian pembangunannya. Sehingga kemudian bahkan kota-kotanya gitu itu masih nama-nama Islam, cuman kan dengan lidah Spanyol ya. Sehingga kita pikir Juan del Kebir ya. Juan del Kebir itu nama Spanyol, bukan Juan del Kebir bukan Spanyol, itu Al-Wadi Al-Kabir. Itu sungai dari Sevilla sampai Cordoba itu jelas sekali deh. Terus seperti ya kalau pertanian jangan tanyalah gitu. Sampai sekarang selokan itu kan masih dalam bahasa Spanyol tuh asakia gitu. Asakia itu dari asakia gitu. Asakia itu pengairan. Gitu. Ya minyak dalam bahasa Spanyol zaitun kan. Zaitun itu kan kalau bahasa Spanyol itu kan kalau pohonnya kan oliva gitu, oliva gitu. Olive gitu. Tapi kan kalau buahnya kan mereka juga nyebutnya zaitun, gitu, tetap zaitun. Minyaknya, produknya kan mereka nyebutnya asaite. Asaite itu kan dari azait. Nah, jadi asaite zaitun gitu. Zaitun itu bahasa Arab betul itu. Nah, karena ya siapa yang menanam zaitun dalam arti mengembangkan zaitun di sana? Ya kaum muslimin lah gitu ya. Sejarahnya sangat kuat sekali di situ. Terlalu banyak kalau masalah ini. Nama-nama kota saya luar biasa ketika saya telusuri, banyak sekali kota-kota, tempat-tempat gitu ya. Ada contohnya Calatrava. Calatrava itu adalah Calatrava. Kemudian dekat Madrid itu ada Medina Celi. Medina Celi itu dari Madinat Salim gitu. Kemudian apalagi ya Madrid sendiri sebenarnya dari bahasa Arab. Madrid itu kan dari kaum muslimin dulu nyebutnya Madrid. Jadi dalam sejarah Islam Madrid, dan Madrid itu bukan kota di zaman sebelum Islam. Madrid itu adalah wilayah pinggiran, daerah ya perkampungan dalam arti tempat peternakan dan lain sebagainya gitu saja gitu. Dibangun sebagai kota itu oleh kaum muslimin untuk menjadi benteng wilayah tengah gitu ya. Memanjang dari Toledo kan dekat ke Madrid itu. Nah, Toledo kan sebagai pusatnya kan untuk di kawasan itu. Dari dulu ibu kotanya Spanyol zaman Visigoth dan lain sebagainya itu adalah Toledo. Kemudian kaum muslimin tentu saja untuk wilayah pertahanan harus mengembangkan rangkaian benteng-benteng itu, harus membangun beberapa kota termasuk kemudian Madrid. Maka kemudian mereka nyebutnya sebagai Madrid gitu ya. Madrid itu campuran dari bahasa Arab dengan bahasa Barbar. Barbar itu kan etnik sebenarnya ya. Etnik dari Afrika Utara, Amazigh gitu. Dari Majari dengan Majari gitu. Kota itu ketika dibangun membutuhkan pengairan yang begitu banyak, maka kemudian
dibuatlah saluran-saluran air untuk memenuhi kebutuhan kota baru ini. Maka kemudian karena ternyata airnya melimpah, nah banyak saluran air, nah itu disebut majari. Majari itu artinya saluran air, majari it itu dari salju, ya artinya dari salju kemudian mencair, kemudian jadi air dan ditampung. Nah maka kaum muslimin menyebutnya majrid. Ada ulama-ulama kelahiran situ yang terkenal dalam biografi Islam, tentunya Al-Majriti, ya, seorang ilmuwan ahli matematikawan gitu, Majrid Al-Majriti. Itu terkenal, artinya memang orang Madrid gitu. Nah, ketika dikuasai oleh Spanyol maka mereka menyebutnya tidak Madrid tapi Madrid. Madrid pakai D-nya kan orang Spanyol kan gitu ya, Madrid gitu. Madrid dari Madrid sebenarnya gitu. Jadi otomatis benteng-bentengnya dari Calatrava jadi Calatrava, kemudian Madinah Seli jadi Madinat Salim, kemudian masih banyak lagi lah, saya tidak ingat satu-satu. Belum lagi kota-kota lain lah. Kota-kota lain itu kan seperti Almeria dari Almeria itu otomatis karena itu kota pelabuhan, dia perlu mercusuar untuk kemudian bisa melihat lebih luas atau memantau keadaan di laut, maka disebut Almeria berarti Almeria. Kemudian apa lagi? Terlalu banyak. Kalau masalah itu terlalu banyak. Ada wilayah baratnya kan ada Algerbe itu dari Algarb gitu. Saya tidak bisa menyebut satu-satu ya. Artinya sebenarnya terlalu banyak sekali yang begini gitu. Kalau kita buka peta Spanyol sekarang, nama-namanya itu bisa, apalagi kalau yang sudah Albacete itu kan Albasit. Dari Albacete. Pokoknya kalau udah al itu udah pasti asal usulnya Arab, kaum muslimin. Di kota-kota tua Spanyol sampai sekarang pun masih kan. Artinya bagian kota tuanya kan masih disebut Medina gitu ya. Kalau Toledo, kalau kita mau belanja ke kota tuanya kan disebut Medina gitu ya. Cordoba, kalau kita masuk ke kota tuanya Medina, sampai sekarang masih Medina gitu ya. Itu artinya kota tuanya gitu. Dan seterusnya. Kalau arsitektur atau bangunan memang tidak banyak gitu ya. Yang masih khas Islamnya jelas adalah Masjid Cordoba yang di dalamnya dibangun katedral gitu. Makanya disebut dengan katedral Mezquita kan, Mezquita masjid. Kemudian Alhambra yang jelas di Alhambra di Granada karena itu bagian yang terakhir gitu. Terus kemudian di Sevilla itu ya tinggal menara masjidnya kan. Itu masjidnya kan jadi katedral tapi menaranya masih kelihatan masjid. Itu dibangun oleh Yakub Al-Mansur, Sultan Muwahhidin yang ada di Maroko, yang kemudian sampai menaklukkan wilayah-wilayah Andalus. Nah, begini, kenapa kaum muslimin ada di Andalus dan apa yang dilakukan di Andalus? Perlu diketahui, kaum muslimin itu dari awal, apalagi Islam masuk ke Andalus itu masih di zaman tabi'in. Tahun 92 Hijriah. Tahun 92 Hijriah masih ada sahabat yang hidup. Yang jelas ini generasi puncaknya tabi'in. Gitu. Generasi emasnya Islam. Yang disebut oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umat atau generasi adalah generasiku, yaitu sahabat, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Umat Islam tentu dari awal punya misi dakwah, karena memang itulah legasi yang diemban oleh umat Islam dari Rasulullah SAW. Islam ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, dari sejak masa Rasulullah sampai hari kiamat. Maka mendakwahkan Islam adalah satu kewajiban gitu. Tanggung jawab setiap generasi muslim. Nah, dalam menyampaikan dakwah ini umat Islam pada dasarnya ada prinsip-prinsip ya, ada prinsip-prinsip. Pertama, bahwa dakwah adalah kewajiban, harus disampaikan. Yang kedua,
Umat Islam tidak boleh memaksa siapapun untuk menerima Islam. Jadi dakwahnya wajib, tetapi harus dengan pendekatan persuasif. Harus dengan pendekatan persuasif. Dalam arti tidak boleh memaksakan siapapun. Tidak boleh menggunakan kekuatan, contohnya militer, untuk menjadi tekanan agar masuk Islam. Enggak. Tidak begitu. Dari konsepnya sampai prakteknya. Tidak begitu. Tapi kenapa ada penyebaran wilayah Islam yang begitu masif gitu ya? Kenapa umat Islam kemudian menguasai wilayah yang begitu luas? Nah, asal usulnya begini. Umat Islam wajib menyampaikan dakwah. Nah, otomatis kan akan berhadapan dengan orang-orang yang didakwahi. Nah, yang didakwahi ini kan ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, yang menolak ini ada yang menolak baik-baik, it's okay. Tapi ada yang menolak dengan dalam arti melawan. Artinya dia menggunakan kekuatan militer untuk menghalang-halangi dakwah, melawan dakwah. Nah, karena itulah sebenarnya ini yang menjadi asal usul dari syariat jihad, perang di jalan Allah gitu ya. Karena dakwah yang jelas prinsipnya dakwah itu disampaikan dengan persuasif. Dan tidak boleh memaksa ke siapapun untuk memeluk Islam. Tapi yang menerima dakwah itu, maksudnya yang didakwahi gitu ya, itu ada yang menggunakan kekuatan militer untuk menghalang-halangi. Loh, kenapa harus dihalang-halangi? Toh kalau ditolak juga nggak apa-apa kan gitu. Nah, tapi itulah jadi kenyataannya. Maka kita lihat sejak zaman Rasulullah SAW, pertarungan kaum muslimin dengan Eropa itu kan dimulai dari zaman Rasulullah SAW, dari perang Mu'tah. Kenapa perang Mu'tah terjadi? Bukan pasukan muslim datang ke wilayah Eropa dalam arti ke wilayah Bizantium dan menyerang di Syam waktu itu ya. Enggak. Rasul itu ngirim surat. Salah satunya ke penguasa Syam yang beragama Nasrani, yang dia merupakan bawahan dari Bizantium. Nah, sebagaimana Rasul juga mengirim surat kepada Kaisar Bizantium Herakles. Penguasa Nasrani yang ada di Syam ini, penguasa Ghassan tepatnya, itu bukan sekedar menolak, tapi dia membunuh utusan Rasulullah SAW. Dan ini dalam hukum internasional yang berlaku saat itu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat luar biasa. Rasulullah tuqtal, kata Rasulullah loh. Rasulullah SAW aja menerima katakanlah konsensus atau kesepakatan hukum internasional bahwa duta itu tidak akan dibunuh. Lah ini duta Rasulullah dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk menghukum ini yang membunuh. Wajar kan? Gitu ya, membunuh. Sekaligus melindungi umat Islam yang ada di perbatasan. Karena dengan pembunuhan itu kan berarti mereka merasa terancam, kaum muslimin yang ada di perbatasan. Maka Rasulullah melindungi, sekaligus menghukum. Nah, kesempatan ini, pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 ini, itu kemudian dimanfaatkan oleh Herakles, Kaisar Romawi, untuk menghabisi pasukan Islam. Karena Herakles melihat umat Islam ini berpotensi untuk menjadi tantangan dalam skala besar ke depan, gitu, potensial betul. Dia bisa membaca itu. Herakles adalah ahli strategi perang yang sangat luar biasa. Dia melihat mumpung mereka nih kekuatan intinya ada di sini nih, mau dihabisi. Bayangkan kalau kita baca literatur sirah ya, Herakles itu memobilisasi pasukan gabungan yang totalnya. Ini angka yang tertera, walaupun ada sebagian peneliti yang meragukan angka itu sebesar itu, 200.000. Oke lah, kalaupun kita tidak terima 200.000 angka itu, kalau kita ambil separohnya 100.000, terlalu besar untuk menghadapi 3.000. Itunya artinya apa? Dari awal niat betul namanya Herakles untuk melumat. Nah ini dia. Maka terjadilah perang pertama. Nah dari situ kan otomatis perang terbuka dengan Eropa. Dari situ rangkaiannya, gitu loh. Selalu sejarahnya itu seperti itu. Artinya dari mulai titik ini, Eropa berhadapan-hadapan secara militer. Makanya kemudian Bizantium ditaklukkan karena jelas-jelas bukan sekedar menghambat biasa, mau membumi hanguskan Islam dakwah. Tahu Islam itu kalau didakwahkan, kalau tidak diterima nggak apa-apa kok.
La ikraha fid din, itu ayat Al-Quran. Allah yang mengatakan tidak ada pemaksaan dalam agama. Begitu juga ke Andalus. Kaum muslimin itu sudah menguasai semua wilayah daratan Afrika Utara ya. Dari Mesir, Libya, kemudian Tunis, Jazair, Maroko. Itu zaman tabi'in itu sudah itu. Nah, kaum muslimin tentu saja waktu itu secara administrasi gitu ya, pusat administrasinya Damaskus, ibu kota Bani Umayyah. Kemudian wilayah ke wilayah utara, ke wilayah Afrika Utara itu Mesir pusatnya. Kemudian dibuatlah pusat administrasi yang lebih ke dalam lagi, hanya ke tengah lagi, yaitu maksudnya ke Afrika Utara masih, tapi lebih tengah, yaitu di Tunis, Kairouan tepatnya, yang kemudian itu membawahi sampai ke Maroko, ke ujung, gitu ya. Nah, ada satu kota gitu di Maroko itu yang sampai sekarang gitu, tapi sejarahnya ya pernah di bawah Islam, pernah di bawah Spanyol. Sekarang juga di bawah Spanyol, namanya Ceuta. Daerah Ceuta itu bersebelahan dengan kota Tangier, gitu ya. Tentu saja itu terletak di pesisir Mediterania ya, Gibraltar di situ. Itu wali kotanya adalah seorang Nasrani, gitu ya, Julian, gitu, atau Julian. Dia punya masalah dengan penguasa utama Spanyol waktu itu atau Iberia waktu itu, yaitu Rodrigo. Rodrigo ini memang bermasalah sejarahnya. Dia ini sebenarnya bukan pewaris tahta kerajaan Spanyol atau Iberia yang sesungguhnya. Dia kudeta. Dan dia sangat otoriter. Dia tidak disukai oleh keluarga kerajaan sebelumnya dan juga tidak disukai oleh rakyat. Sehingga semuanya bisa dikatakan pada dasarnya ingin lepas dari Rodrigo. Rodrigo itu Visigoth itu dianggap sebagai penjajah di Spanyol, gitu ya. Nah, kekuatan oposisi Rodrigo ini tidak sanggup untuk melawan Rodrigo. Nah, mereka kemudian meminta bantuan kepada Tariq bin Ziyad, wali kota Tangier, yang merupakan bawahan dari gubernur Tunis Musa bin Nusair, untuk menggulingkan Rodrigo. Jadi kaum muslimin itu sebenarnya diundang ke Spanyol, itu diundang. Ya keruan saja kaum muslimin terbuka dong. Pada dasarnya ada kewajiban berdakwah. Sudah begitu kemudian ada yang mengundang pula kekuatan-kekuatan di Spanyol. Ya masuklah. Jadi ketika kaum muslimin mengalahkan Rodrigo di perang yang disebut dengan, ya banyak namanya, ada Barbate, ada apa di daerah dekat kota Cadiz lah sekarang itu ya. Dari Algeciras ke barat dikit gitu lah. Dari Algeciras. Nah, perang yang sangat fenomenal mengakhiri kekuasaan Rodrigo dan kemudian kaum muslimin berkuasa gitu. Dan kelompok-kelompok yang kemudian mendukung Tariq bin Ziyad menerima kekuasaan kaum muslimin. Gak masalah, karena yang bagi mereka yang penting mereka lepas dari Rodrigo. Dan kemudian mereka antusias, dalam arti pada awalnya sedikit tentu saja penduduk Spanyol yang muslim. Ya, awalnya. Jadi dengan pasukan dan jumlah kaum muslimin yang kecil, itu Spanyol sepenuhnya mau atau menerima kehadiran Tariq bin Ziyad sebagai penguasa baru. Bahkan kemudian terjadilah semacam akulturasi yang menarik di sini. Orang-orang Katolik Spanyol itu beratus-ratus tahun kemudian itu sangat-sangat antusias dan menggandrungi semua yang berbau muslim. Sehingga sampai tahap budayanya tuh. Mereka sebenarnya dalam sejarah Spanyol ada yang disebut dengan Mozarabes. Mozarabes itu adalah Spanyol Katolik gitu, tapi berbudaya muslim. Sampai ke baju-bajunya, ngomongnya, bicaranya, bahasa Arab itu lebih digandrungi daripada bahasa Spanyol sendiri. Seorang ilmuwan cendekiawan Spanyol pada masa itu, Alvaro de Córdoba, dalam sebuah buku yang menulis orang Spanyol, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya selalu punya bahasa Arab ya, karena saya tidak bisa baca Spanyol.
kalau nggak salah Engel, saya lupa penulisnya itu. Tapi diterjemahkan oleh Dr. Hussein Mu'nis bukunya dengan judul Al-Fikr Al-Andalusi, sejarah pemikiran Andalus, gitu ya. Nah di antaranya cendekiawan ini sampai begini, ya menjerit lah, kenapa anak-anak muda Spanyol itu lebih bangga bisa bahasa Arab ketimbang bahasa Spanyol. Sampai-sampai saat itu dia bilang kalau ada 10 anak muda Spanyol disuruh menulis bahasa Spanyol, artinya menulis mengarang gitu dalam bahasa Spanyol, itu hampir sulit untuk mendapatkan dari 10 itu gitu ya. Satu yang benar, itu sulit sekali. Tapi kalau mereka disuruh nulis dalam bahasa Arab, bahkan menulis puisi Arab sekalipun, dari 10 orang itu 9 bisa menulis bahasa Arab. Jadi mereka itu kearab-araban banget sampai segala sesuatunya gitu loh. Makanya di sini dalam buku ini Sigrid Hunke sampai mengatakan, kita itu menjiplak mereka sampai di titik yang luar biasa loh. Artinya yang harian, yang simpel aja kita jiplak. Contohnya dimulai apa? Tradisi budaya kita untuk nyantai. Kita mau nongkrong di mana nih? Di kafe. Kafe itu kan dari kahwa, gitu loh. Dari kahwa. Terus duduknya di mana? Di kursi panjang, di sofa. Sofa itu juga dari soft. Kursi panjang kan soft gitu ya. Kemudian mau minum apa gitu. Minum orange juice atau apa gitu. Orange itu kan dari budaya kaum muslimin. Sekarang memang bahasa Arab jeruk itu burtukal gitu ya, burtukal. Tapi zaman dahulu itu bukan burtukal zaman itu. Narinja yang digunakan tuh narinja gitu ya. Cuma memang itu tidak digunakan sekarang dalam bahasa Arab pun, yang digunakan burtukal. Tapi narinja, orang-orang kaum muslimin waktu itu nyebutnya di Spanyol narinja, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Spanyol jadi naranjas. Dalam bahasa Spanyol naranjas. Kalau dalam bahasa Prancis itu kan orange, bahasa Inggris orange kan ya. Jadi dari situ. Kemudian makannya apa? Makannya juga yang ringan aja. Apa? Mau pisang aja, banana. Ini. Banana itu dari bahasa apa sih? Banan, bahasa Arab. Sekarang memang orang Arab sekarang nyebut pisang itu mauz. Sebenarnya ini penyingkatan. Dulu asalnya banan al-mauz. Sebenarnya itu lengkapnya. Sekarang disingkat, diambil mauznya saja. Karena kan pisang itu kan satu sisir, itu banan. Seperti jari gitu. Banan al-mauz, sesisir pisang. Kita ngambil pisangnya aja, atau orang Arab sekarang ngambil pisangnya, ujungnya aja, mauznya aja. Nah sementara kemudian diserap ke dalam bahasa Eropa, itu banananya gitu. Ya Allah. Mau apa? Sampai main catur contohnya. Kan terkenal tuh catur. Catur itu kan kalau kalah itu kan karena checkmate kan, skak mati kan. Skak mati itu kan terjemah dari checkmate kan. Checkmate itu dari mana? Emang itu bahasa Eropa? Bukan. Itu syahmat gitu. Syahmat. Jadi syah itu raja. Kan? Ardian Syah gitu kan. Syah itu raja. Mat itu mati gitu. Jadi mereka orang-orang kaum muslimin atau orang Arab nyebutnya syahmat. Nah, kaum muslimin yang ada di Andalus itu kan berasal dari Damaskus. Dari Damaskus kebanyakan. Nah, Damaskus itu kan dikenal dengan imalah gitu. Jadi kalau A itu disebut E, dari syah ke syekh, mat ke met, jadi syehmet. Syehmet kemudian ke bahasa Eropa jadi syekmet. Kita skak mati. Gitu. Dalam perairan ada Captain Qobtan dalam bahasa. Kemudian Amirul Bahar, Admiral gitu kan. Kemudian apa lagi? Bandar. Itu kan bahasa Arab semua. Dalam astronomi gitu loh. Ini di sini Sigrid Hunke mengangkat ini. Dalam astronomi contohnya. Bintang yang terang sekali itu. Itu kan dalam bahasa Inggris alpha, dalam bahasa Jerman Sigrid Hunke menyebutnya Alphard. Alphard ya itu mobil Alphard itu. Mobil Alphard namanya Alphard kan kalau jalan di kalau lagi berada di traffic itu kan kelihatan sendiri karena gede kan gitu. Alphard. Itu dari bahasa Arab Alphard. Alkemi, kimia gitu. Algoritma apalagi gitu dari Al-Khwarizmi.
dan artinya matematika, astronomi, kemudian kelautan, kemudian nama-nama kota, kemudian apa lagi? Wah, eh, apa namanya? Di Spanyol, di Cordoba tepatnya ada patung-patung dibuat monumen ya, patung-patung ilmuwan-ilmuwan besar Cordoba pada masa Islam. Salah satunya adalah Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi itu pada abad ke-6 Masehi Hijriah itu adalah penemu dan pengembang apa namanya kacamata lensa gitu ya. Sampai sekarang dalam bahasa Spanyol kacamata itu diantara kacamata itu ada Al-Ghafas. Al-Ghafas dari Al-Ghafiqi. Sampai sekarang pengaruh-pengaruh itu nggak bisa dihilangkan jejaknya. Nah, itu sangat luar biasa sebenarnya kalau kita baca banyak hal terkait itu, tapi karena waktunya terbatas ya barangkali bisa dicari bukunya gitu yang terkait dengan itu, bahwa ada sejarah 800 tahun di mana kemudian Andalus itu menjadi mercusuar, menjadi standar kemajuan bagi Eropa. Salah satunya Paus Sylvester II, namanya aslinya Gerbert, itu asalnya Prancis. Kalau nggak salah dinobatkan jadi paus tahun 990-an gitu ya. Itu adalah mahasiswa Cordoba. Artinya seorang yang kemudian bisa menjadi nomor satu di Eropa pada saat itu. Kalau mau jadi orang-orang hebat, belajarnya harus ke Cordoba, harus ke Andalus. Dan sejarah itu sangat luar biasa. Saya ingin cerita banyak, tapi okelah, silahkan dibaca aja bukunya. Wallahu ta'ala. Silahkan Pak Agus. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Ini sudah ada pertanyaan ini karena memang temanya sangat menarik dan juga pembahasannya. Ini yang pertama dari AP. Pertanyaannya pertama adalah kenapa umat Katolik di Spanyol bisa memukul balik Muslim yang sudah lama mendominasi di Andalusia? Tentu ini kembali ke sunnatullah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergulirkan gitu ya. Artinya peradaban itu ibarat roda lah gitu. Kan peradaban tuh kan termasuk peradaban Islam itu kan karya manusia. Karya manusianya, karya manusia muslim gitu. Artinya beda, kita harus membedakan Islam sebagai Al-Qur'an dan Sunnah sumbernya, sumber kebenaran, dengan peradaban Islam yang merupakan karya manusia muslim, gitu. Hasil interaksi manusiawi mereka dengan sumber kebenaran Islam gitu. Tentu saja kualitas kaum muslimin dalam menggali gitu ya, atau mempelajari atau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan hidup itu berbeda-beda dari waktu ke waktu gitu ya. Artinya Al-Quran kan sama saja, nggak ada bedanya Al-Quran yang kita baca sekarang dengan Al-Quran yang dibaca oleh Umar bin Khattab gitu ya. nggak ada bedanya. Tapi kenapa ketika Umar bin Khattab membaca Al-Quran gitu, contohnya Umar bin Khattab itu membaca surah Al-Hasyr, bahkan hanya 5 ayat dari surah Al-Hasyr, ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Itu menemukan konsep yang kita sebut sekarang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu zaman Umar sudah ada. Umar menetapkan tanah-tanah sawah dan lain-lain itu menjadi milik negara, tidak menjadi milik individu, tidak dibagikan para tentara sebagai ghanimah, sebagai rampasan perang, tapi menjadi kekayaan negara. Untuk apa? Untuk membackup keuangan negara, atau untuk tentu ini terkait dengan fiskal ya, masalah keuangan. Nah, supaya negara punya uang, punya kas, dan kemudian proyek-proyek publik itu bisa di infrastruktur dan sebagainya bisa dipenuhi. Bahkan kemudian dengan begitu Umar sampai karena surplus luar biasa gitu. Artinya anggaran perang sudah ditutup, kemudian infrastruktur sudah dibangun, tapi ternyata masih surplus. Akhirnya Umar itu setiap tahun membagikan uang surplus itu kepada rakyatnya. Umar itu setiap tahun membagikan uang kepada rakyatnya dari BUMN ini, dari hasil perkebunan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu Umar membacanya dari surah Al-Hasyr ayat 6 sampai ayat 10. Ada riwayatnya. Umar tuh menggalinya dari situ. Loh,
Umar bin Khattab gitu, untuk membiayai untuk mengembangkan keuangan negara gitu, membiayai operasional negara gitu. Itu inspirasinya dari surah Al-Hasyr. Lah kita membaca surah Al-Hasyr perasaan lewat-lewat aja gitu loh. Nah itu dia, kualitas manusianya gitu loh, itu yang berbeda. Sehingga otomatis nanti hasilnya atau karyanya berbeda. Nah, ketika umat Islam masuk ke Andalus dari mulai zaman awal gitu ya, Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, dan terus berkembang gitu. Itu luar biasa sampai zaman kemasannya adalah atau puncak kemasannya zaman Abdurrahman An-Nasir dan Al-Hakam Al-Mustansir. Al-Hakam Al-Mustansir itu yang membangun bagian paling akhir dari, atau bukan paling akhir sih, karena setelahnya dibangun lagi oleh Al-Hajib Al-Mansur, tapi sebelumnya dia yang membangun yang paling utuh lah, paling sempurna dari Masjid Cordoba, yang kalau orang yang ahli arsitek gitu ya, arsitektur itu, orang-orang teknik sipil, kalau membaca sejarahnya sampai sekarang saya rasa akan terkagum-kagum deh. Itu kan di Eropa kan sudah berkali-kali dalam sejarahnya ada gempa-gempa besar, termasuk gempa Lisbon tahun 1755 kalau tidak salah. Itu kan banyak kota-kota tua yang runtuh. Tapi Masjid Cordoba boro-boro runtuh, nggak ada. Cuman beberapa bagian atap yang belakangan itu aja yang memang Al-Hajib Al-Mansur kurang bagus, itu yang rontok. Tapi secara konstruksi nggak ada yang runtuh. Artinya sampai sekarang itu sudah 1200 tahun tuh Masjid Cordoba itu. Nah, mereka ketika membangun ini dari arsitektur, juga kemajuan Islam dalam berbagai bidang luar biasa lah. Yang ngajari orang Eropa mandi itu kan Andalus, itulah. Orang Eropa kan sejarahnya nggak mandi dulu, mereka nggak kenal mandi. Gitu ya. Coba jadi sejarah istana, baca sejarah istana Versailles yang ada di Paris. Itu kan sejarah awalnya itu kan, dari ratusan ruangan yang di situ kan nggak ada kamar mandi awalnya. Ya, jadi yang mengenalkan parfum, sabun, di buku ini ada, di buku Sigrid Hunke orang Jerman mengakui bahwa yang mengenalkan sabun, mandi, bersuci, bersih-bersih kepada orang Eropa itu ya kaum muslimin gitu ya, sampai detik itu gitu. Nah, jadi umat Islam itu kemudian ketika dia membangun kebesaran itu kan karena interaksi dengan ajaran Islam. Seberapa sinkron antara idealisme ajaran Islam dengan kualitas manusianya gitu. Ini yang menjadi persoalan. Umat Islam lama-kelamaan semakin jauh dari risalah Islam. Ini yang membuat kemudian kendor, karena tidak ada lagi alasan yang menyangga kebesarannya gitu loh. Nah, akhirnya ya hanya semata-mata karena kekuatan militer, kekuatan fisik gitu, tapi rohnya sudah hilang. Nah, ketika roh hilang ya sudah tidak ada yang lagi mensuplai atau mensupport yang menyegarkan kekuatan umat Islam. Akhirnya mulai abad keempat gitu ya, setelah 300 tahun lebih itu mulai rapuh. Dan itu terus berjalan walaupun beberapa kali kalau bahasa kita mungkin coba di recover gitu ya, oleh Murabitun, Moravid dan Muwahhidun, Muwahhad yang berasal dari Maroko itu masuk ke Andalus untuk mempertahankan Andalus dari kejatuhan yang lebih dini gitu ya. Itu berhasil selama 150 tahun, 200 tahun, tapi setelah itu semakin ambruk karena aspek ruhnya yang menghilang. Tapi proses itu lama. Artinya gini saja, Indonesia itu baru merdeka 75 tahun gitu loh. Dan kita belum merasakan gemilangnya, emasnya gitu loh. Tapi sudah kayak gini gitu loh. Lah Andalus itu masa keemasannya aja 350-an tahun keemasannya gitu loh. Dan kemudian ketika mulai decline turun itu ya Eropa belum bisa apa-apa, cuman menang secara militer saja. Itu pun prosesnya panjang, 300-400 tahun prosesnya untuk menang gitu loh. Ya umat Islam decline-nya dalam 300 tahun itu. Tapi ketika decline pun juga kemajuan, coba aja kalau dalam seni dan arsitektur yang paling mudah itu adalah seni-seni Mudéjar atau Mudéjares yang ada di Spanyol itu. Itu akan tampak itu di beberapa tempat, terutama ya ada sedikit di Toledo, kemudian yang jelas di Sevilla, di Alcázar itu ada seni-seni arsitektur Mudéjares itu yang membangun kaum muslimin, tapi penguasanya sudah Katolik, sehingga dalam ornamen-ornamennya itu selain ada Islam tapi juga ada Romawi gitu loh. Ya, sehingga ada monumen atau tulisan prasasti bahwa
pakai kaligrafi Arab gitu ya. Tetapi di isinya itu apa, bahwa ini dibangun oleh raja karena memang yang nulisnya orang kaum muslimin gitu ya, Badr, padahal Pedro gitu ya, maksudnya Badr itu Pedro gitu. Dipikir kalau orang yang ngerti ini, wah Badr ada di sini gitu, ada di Alcazar. Bukan, itu Pedro maksudnya, Raja Pedro gitu. Nah itu contoh-contoh lah gitu ya. Jadi ini kembali ke masalah apa? Kualitas. Artinya umat Islam mengalami penurunan kualitas, terutama setelah di Andalus ininya, setelah 350 tahun. Dan itu karena kehilangan ruhnya gitu ya. Akhirnya ya bertahan dengan fisik berapa lama sih? Manusia tanpa ruh kan sesungguhnya ya bukan manusia yang sempurna kan. Wallahu ta'ala alam. Harus di unmute kayaknya. Masih mute itu Pak. Betul. Ini banyak pertanyaannya. Pertanyaan kedua nih dari Pak Sangga. Saya mencoba untuk mengerti lebih baik, sepertinya untuk Pak Sangga menyampaikan langsung agar maksudnya bisa disampaikan lebih jelas. Assalamualaikum Ustaz Asef. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menanggapi penjelasan Ustadz Asep tadi mengenai dakwah Islam yang tidak memaksakan gitu kan, dan itu sepertinya sangat diajarkan atau ditanamkan di alma mater Ustadz sendiri di Madinah gitu. Tapi yang kita lihat kan ke sini gitu di zaman sekarang banyak juga kayak yang ekstremis ini munculnya gitu dari negara-negara di Arab sendiri gitu. Maksudnya saya juga sangat apakah hal-hal ini juga ada gitu pergerakan yang jadi muncul seperti itu, meskipun kalau dari dari silabus kuliah itu harusnya dakwah itu tanpa memaksakan gitu. Ya, selain itu juga yang dijelaskan Ustadz Asep tadi sendiri mengingatkan kita sendiri bagaimana keseharian kita untuk tetap melaksanakan Islam dengan baik, sehingga itu menjadi dakwah juga ke lingkungan sekitar. Terima kasih Ustaz. Ya, ayat la ikraha fiddin ini konteksnya adalah Islam dengan non-muslim. Ya. Artinya seorang muslim berkewajiban mendakwahkan Islam. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, itu jelas di situ. Bahwa yang harus dilakukan itu, atau yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim itu, bagaimana bisa menjelaskan Islam dengan sejelas-jelasnya. Qad tabayyana ar-rusydu gitu ya. Sehingga orang non muslim sekalipun bisa melihat Islam dengan tanpa tanpa halangan gitu lah. Kan ini problem sekarang kan begitu. Isu-isu terorisme, radikalisme itu bagi saya sebenarnya ini adalah isu lama ya. Ini sebuah metode tua sekali gitu yang digunakan oleh Eropa, Barat maksudnya ya, dalam arti secara umum Barat, kita bicara Barat. Untuk apa sih gitu ya? Kan dulu Orientalisme itu kan mulai berkembang atau muncul lah dan tumbuh itu di masa Perang Salib kan. Di masa Perang Salib itu kan Eropa itu kan terbelalak sebenarnya. Betul mereka punya kekuatan militer yang dalam berbagai kasus bisa menang gitu ya melawan militer kaum muslimin. Tetapi kalau pencapaian peradaban mereka belum apa-apa. Jauh di luar masalah militer gitu ya. Sehingga mereka kaget-kaget dengan kemajuan kaum muslimin itu. Ya contohnya yang sekarang aja, kata Arsenal itu apa sih gitu. Kalau Arsenal itu kan klub sepak bola yang di Inggris itu. Terkenal tuh, disebut dengan gudang peluru gitu kan. Ya simbolnya kan dari meriam kan. Arsenal itu kan dari Darsenal, salah usulnya. Darsenal itu dari Dar al-Sina'ah. Itu adalah kayak semacam zona industri berat gitu ya untuk persenjataan gitu. Dan maritim lah secara umum lah, perkapalan, persenjataan gitu yang ada di berbagai wilayah di Islam, wilayah Islam. Nah, mereka itu pertama kaget. Tapi sebenarnya sebelum itu kan mereka merasakan betul persentuhan dengan Islam gitu, terutama yang saya katakan secara budaya. Ada yang disebut dengan Mozarabes itu, orang-orang Katolik itu ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman gitu. Selain bahwa dia itu akidahnya gitu, dia itu Katolik, yang lainnya sudah
kayak orang Islam aja gitu. Nah, umat Islam itu sangat ditakuti oleh elit Eropa. Karena tanpa harus diserang secara atau berbenturan secara militer, Eropa bisa tertarik pada Islam. Makanya bagaimana kemudian mereka melindungi masyarakat Eropa dari pengaruh Islam. Gitu ya. Caranya apa? Nah, dari sinilah asal-usul Orientalism, gitu loh. Jadi mereka mengkaji Islam untuk kemudian menyajikan Islam kepada orang-orang Eropa melalui versi mereka. Yang intinya di situ distorsi, jelas distorsi. Gitu. Yang intinya mereka itu ingin menggambarkan kepada orang-orang Eropa Islam itu buruk, gitu ya. Maka Islam itu dianggap heresi. Heresi itu artinya adalah aliran sempalan dari bid'ahnya dari Nasrani, gitu loh. Dan seterusnya lah, gitu ya. Itu sejarah Orientalism, bisa dibaca buku Edward Said lah dan lain-lain. Intinya mereka ingin melindungi, gitu ya, dari orang-orang Eropa dari pengaruh Islam. Maka Islam harus buruk. Sehingga kemudian orang Eropa dari awal sudah punya pandangan, gitu ya, tentang Islam. Ya, artinya Islam itu sudah ada stereotip Islam yang buruk tentang Islam gitu dari awal. Nah, ini asal usulnya, gitu loh. Ini kemudian sampai sekarang menurut saya masih digunakan oleh mereka. Walaupun kemudian mereka jadikan ini sebagai senjata yang berfungsi ganda gitu. Artinya untuk melindungi masyarakat Barat gitu, agar tidak mengetahui atau tidak mengakses Islam, gitu ya, yang sesungguhnya. Makanya dari awal udah dikesankan Islam itu terorisme, bla 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 bla. Gitu. Artinya Barat berkepentingan betul dengan itu. Sebagaimana kemudian mereka menggunakan, kalau dulu kan hanya untuk mereka saja, kalau sekarang menggunakan untuk kita. Bahkan mereka mendikte kita, umat Islam di dunia gitu. Sampai contohnya, ya, kan sekarang ada istilahnya Islam moderat. Islam moderat kan istilah Barat. Nggak ada dalam wacana pemikiran Islam tuh. Islam moderat tuh kan nggak ada. Ya moderat sendiri sudah bahasa Barat kan. Nah, artinya ketika mereka ingin mendefinisikan Islam yang baik adalah Islam moderat, itu kan sebenarnya kalau bagi kita sedang didefinisikan oleh Barat. Menurut saya kita nggak perlu inferior gitu, nggak perlu kemudian khawatir dianggap tidak baik oleh orang lain ketika kemudian saya tidak terima istilah Islam moderat, karena Islam sudah punya istilah sendiri. Seorang Muslim yang saleh itu sudah ada istilahnya gitu, Muslim yang baik itu kan ujung-ujungnya kemudian mereka sendiri mengakui bahwa Islam moderat itu kan adalah Islam yang tidak menentang atau tidak menentang Barat atau Amerika dalam hal ini gitu. Jadi kalau menentang Amerika atau bertentangan dengan Amerika dengan segala persoalannya gitu, itu tidak moderat. Dan kalau tidak moderat, mereka kemudian memberikan cap berikutnya, yaitu radikal. Jadi kan kacau. Gitu. Saya tidak terima istilah Islam moderat. Saya tidak mau disebut Muslim moderat. Ngapain saya pakai standar Anda untuk menjadi seorang Muslim yang baik kan gitu. Nah, kemudian gara-gara saya menolak istilah Islam moderat, kemudian saya tidak mau disebut Islam moderat, kemudian saya jadi radikal seperti yang juga Anda gambarkan sebagai Anda inginkan gitu. Nah, ini problemnya di sini gitu loh. Artinya sebenarnya kita ini sebagai Muslim harus bisa menjelaskan Islam sejelas-jelasnya, sebaik-baiknya, termasuk kepada mereka yang tidak beriman gitu, bukan Muslim. Sehingga kemudian dengan atau setelah melihat Islam dengan jelas bahwa Islam itu begitu, penolakan mereka terhadap objektif gitu lah. Kalau sekarang kan penolakan ini tidak objektif karena stereotip, karena stigma kan gitu loh. Kan orang-orang yang betul-betul ingin tetap mengkaji Islam masih tertarik dan masuk Islam kan. Banyak kan orang-orang Barat yang masuk Islam dan kebanyakan adalah orang terpelajar kan gitu. Nah jadi kewajiban kita begitu. Setelah bisa menjelaskan Islam sebaik-baiknya, qad tabayyana rusydu minal ghayy, gitu ya. Ya sudah, sikap akhir di tangan mereka, mau menerima atau tidak, kan gitu. Kan begitu. Kalau kemudian mereka tidak menerima, ya sudah, kita tidak akan memaksa. Kamu harus menerima, enggak? Dengan cara apapun, enggak bisa, enggak boleh. Gitu ya.
Nah, memang kemudian perbenturan terjadi ketika mereka yang menolak itu menggunakan kekuatan untuk menghalang-halangi dakwah. Lah kalau kayak gitu mah kan ya mereka menggunakan kekuatan seperti saya ceritakan tadi, bagaimana Herakles gitu, Kaisar Romawi menggunakan tentara sekian ratus ribu. Ya pasti dihadapinya dengan perang lah kalau itu. Tapi di luar itu sebenarnya kan tidak ada alasan perang lah. Ngapain perang? Dakwah itu bukan perang. Perang itu bukan dakwah. Perang itu sebuah perangkat gitu lah, yang digunakan ketika dibutuhkan untuk melindungi dakwah, kan gitu sebenarnya gitu loh. Nah ini harus kita pahami. Nah adapun kemudian kelompok-kelompok tertentu, ya kita bisa meneliti lebih jauh kelompok-kelompok ini gitu. Ya namanya manusia, ada yang kecenderungannya yang memang artinya kecenderungannya keras gitu lah, pada dasarnya gitu ya, sehingga kemudian ketika dia memahami Islam dengan salah, tapi sebenarnya kan dia hanya mengklaim bahwa ini dari Islam kan gitu. Sementara Islam itu sendiri ya ijma para umat Islam atau ulama Islam, saya rasa itu yang harus kita timbang sebagai patokan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah gitu, mayoritas umat Islam pada dasarnya lurus-lurus saja gitu. Dan bertentangan ini, selain tentu saja saya katakan ketika Barat itu membutuhkan itu, ya kan juga tidak, dan memang sudah mereka akui juga kan, Clinton Hillary kan mengakui bahwa itu mereka membuatnya, dalam arti mereka yang mendukungnya, dalam arti di balik itu juga mereka ikut menciptakan sebenarnya. Jadi itu by design, tidak secara alamiah lahir, dan tidak lahir dari rahim ajaran Islam sebenarnya. Gitu loh. Artinya kalau kita bicara itu adalah ajaran Islam, para ulama yang jelas-jelas harus menjadi patokan, dan para ulama yang muktabar di dunia sampai sekarang pun alhamdulillah kan tidak seperti itu. Nah, dan di sisi lain kita tahu bahwa ada pengakuan bahkan dari mereka, termasuk yang terakhir yang belakangan gitu, yang tokoh Hillary Clinton mengakui bahwa mereka ikut membiayai fundingnya dan lain sebagainya untuk menciptakan kelompok-kelompok seperti ini. Jelas berarti ada campur tangan mereka, itu jelas tidak bisa dinafikan. Jadi by design oleh mereka. Wallahu ta'ala. Ini pertanyaan barunya terus bermunculan, Ustadz. Jadi saya nanya dulu nih, Ustadz punya waktunya sampai jam berapa nih kurang lebih? Saya mau buka jelas. Masih ada berapa pertanyaan lagi karena pertanyaan terus bermunculan nih. Di sana jam berapa? Masih siang ya? Ini masih jam 11:30 Ustaz, dan kita bukanya pun 9:30, jadi ya masih 9 jam lagi. Masya Allah, saya tinggal 20 menit lagi buka puasa. Oh gitu ya, mudah-mudahan mungkin masih ada buat 2 atau 3 pertanyaan Ustaz. Coba kalau pendek, mudah-mudahan pendek. Ya. Ini yang berikutnya dari Pak Rifki, pertanyaannya tentang ketika masa kejayaan Islam di Andalus, ilmu pengetahuan berkembang dan hakikatnya tidak bertentangan dengan Islam. Betul. Tapi tidak dipungkiri banyak perpecahan, justru karena perbedaan pendapat dan perbedaan paham. Nah, jadi pertanyaannya, di manakah sebetulnya batasan Muslim untuk mencari tahu lewat mencari ilmu, dan kita cukup perlu mendengar dan taat? Coba yang terakhir gimana? Di manakah batasan Muslim untuk mencari tahu? Mencari tahu maksudnya? Lewat mencari ilmu begitu, dan versus kita cukup mendengar saja, mendengar dan taat, jadi tidak terjebak pada perbedaan paham. Tentu ini sudah saya rasa ini kan tadi kemajuan peradaban itu kan bukan hanya dalam masalah fikih contohnya ya, kemajuan peradaban itu kan otomatis dalam kemajuan sains dan sebagainya gitu ya. Ya, contohnya Ibnu Firnas itu kan monumennya ada di Cordoba itu sekarang. Ibnu Firnas itu kan salah seorang inventor, penemu gitu ya, abad ke-10 Masehi. Termasuk penerbangan. Dia sudah melakukan uji coba penerbangan di salah satu bukit di Cordoba abad 10 ya. Dan itu berdasarkan teori-teori ilmiah karena dia seorang ilmuwan memang. Artinya mengukur aspek aerodinamika dan lain sebagainya. Yang hanya dilupakan itu adalah pendaratan. Jadi ekornya itu dia belum menciptakan itu sehingga tulang punggungnya patah. Ala kulli hal, tentu kemajuan sains, teknologi dan sebagainya itu
ketika itu lahir di tengah umat Islam, itu lahir dari rahim peradaban Islam. Artinya dari awal tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ajaran Islam gitu ya dengan perkembangan keilmuan. Perkembangan keilmuan itu nggak lepas dari rahim Islam itu sendiri gitu ya. Pada dasarnya tidak ada benturan kan. Objek dari sains dan sebagainya itu kan adalah alam semesta, gitu ya. Alam semesta itu dalam konsep Islam itu adalah ayat-ayat Allah fil afaq wa fil anfus, ayat-ayat Allah yang ada di semesta dan dalam diri manusia, gitu ya. Nah, sementara ajaran Allah itu kan adalah ayat-ayat Alkitab, gitu, ayat-ayat yang diturunkan yaitu Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat alam semesta itu pada dasarnya menjadi satu kesatuan, saling menguatkan gitu loh pada dasarnya. Sehingga orang-orang yang berkecimpung di alam semesta atau di ayat-ayat alam semesta itu kan yang disebut dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kan itu artinya tidak beda dengan sejarah Barat ketika mereka kemudian harus menjadi sekuler karena mereka tidak bisa tidak punya titik temu antara doktrin gereja agama gitu dengan perkembangan sains yang selalu menjadi koneksi dari Ustadznya terputus ya? Assalamualaikum Ustadz. Pak mungkin. Ustadz sudah bisa dengar kami lagi? Halo Ustadz. Oke. Ya, sekarang sudah bisa dengar lagi. Tadi ya, putus. Halo, terdengar? Ya, sekarang sudah. Oke. Oh, iya. Ya, sehingga saya katakan di situ umat Islam punya keleluasaan untuk terus berkembang gitu. Jadi tidak pada dasarnya secara konsep tidak ini. Bahwa kemudian ada pergesekan ini di luar dari konsep Islam itu sendiri gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita bicara lebih ke terutama di masalah fikih ya. Sebenarnya itu pun juga bukan masalah karena asasnya kan ijtihad itu dibenarkan dalam Islam kan. Hanya ijtihad itu kan titik tolaknya sama, sepakat bahwa kita bermula dari teks Al-Quran dan Sunnah, hanya saja karena tidak ada penjelasan yang detail dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan satu persoalan tertentu, maka perlu ada ijtihad gitu ya. Nah, ijtihad ini kan otoritasnya kan ada pada orang-orang yang memang ya bahasa kita expert lah, ini expertise kan. Tidak semua orang berijtihad. Nah, hasil ijtihad bisa berbeda-beda karena itu adalah mengikut metodologi masing-masing. Gitu. Hasilnya bisa berbeda-beda, tapi dari titik tolak yang sama, gitu. Dengan juga tujuan besar yang sama, gitu ya. Nah, masalahnya kemudian ketika ini masuk ke ranah sosial, gitu, antar masyarakat melihat, ya, khazanah perbedaan para ulama ini, gitu lah, menjadi pembeda aspek-aspek sosial antara satu sama lain, sehingga di sini masuklah unsur baru gitu, unsur yang sebenarnya itu bukan bagian dari konsep Islam, yaitu apa? Asobiyah gitu ya, fanatisme terhadap satu pendapat yang kemudian itu harus menjadi ciri khas atau trademark satu kelompok yang membedakan mereka dari kelompok lain. Wah, dari situlah kemudian jadinya perdebatan. Maka kapan kita diam? Ketika kita tidak mengerti, ketika tidak tahu ilmunya. Sederhananya begini aja lah. Ketika kita menghadap ke dokter gitu, kan ketika kita bukan orang kedokteran, kan terima aja apa semua hasil diagnosa, resep. Paling kita nyari second opinion ke dokter lain. Tapi kan saya rasa nggak ada kan orang yang kemudian, wah saya tidak terima diagnosa Anda dok. Kan nggak ada begitu. Cuman kalau dalam agama pada kayak gitu, orang awam bisa protes ke ulamanya. Ustadz mana? Fas'alu ahla dzikri, kalau kau nggak ngerti, tanya yang ngerti. In kuntum la ta'lamun, kalau memang kau tidak punya ilmunya. Nah itu yang intinya di situ. Allah Ta'ala. Iya.
Menyambung tentang yang sekulerisme tadi, Ustadz, ada pendapat bahwa untuk kembali jaya, maka umat Islam itu harus mencontoh menjadi sekuler seperti Eropa, karena kan buktinya katanya Eropa ini maju karena mereka sekuler. Bagaimana itu Ustadz tanggapannya? Alasannya apa? Umat Islam harus ikut Eropa. Kenapa? Sekarang kita harus tahu sejarah sekulerisme. Kenapa Eropa jadi sekuler? Kenapa? Kan karena perkembangan sains itu pada dasarnya bertolak belakang dengan kepentingan gereja, kan itu kan sejarahnya di situ, bahwa dulu saintis itu sampai disiksa, sampai ada yang dibunuh gitu kan, Galileo dan lain sebagainya, kan berhadapan dengan doktrin, artinya doktrin gereja, doktrin dalam hal ini agama artinya kan ya, agama oleh saintis dianggap penghambat gitu loh. Nah, Islam punya masalah ini, bahwa agama bertentangan dengan sains. Kan nggak ada. Kenapa kita harus jadi mengikuti? Kan gitu. Orang kita tidak punya alasan untuk itu. Nah, sekarang kemudian orang Eropa yang kemudian jadi saintis-saintis itu, mereka jadi saintis emang dari mana asal mulanya? Artinya bagaimana perkembangan sejarah sains dalam sejarah Barat? Abang tiba-tiba orang Barat kemudian bisa melakukan riset dan lain sebagainya. Lah kan mereka belajar di dunia Islam, gitu loh. Mereka belajar, kan saya katakan tadi, Sylvester II saja itu mahasiswa Cordoba, gitu. Dan dia yang membawa pertama kali mengembangkan angka desimal di Eropa, gitulah. Jadi mereka itu untuk kemudian berkembang secara teknologi, mereka belajar ke universitas-universitas di dunia Islam, gitulah. Membawa sains itu ke Eropa, ternyata itu bertentangan dengan kepentingan atau doktrin gereja, yang itu bagi mereka ya itulah agama kan, karena agama itu kan intinya gereja kan maksudnya. Nah, sehingga sebenarnya kita tidak punya alasan gitu ya yang sama dengan Eropa. Kenapa kita harus sekuler kan? Nah itu dia. Justru kita jauh lebih maju dulu sebelum sebelum kita kenal sekuler, bahkan artinya sekuler yang dibawa oleh Eropa ke dunia Islam. Gitu ya. Apakah Ustaz masih ada waktu untuk pertanyaan? Mungkin satu atau dua? Ya kalau Ustaz, pendek coba aja. Coba ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Wibi. Bagaimana Islam mensejahterakan penduduk Iberia ketika masa kekuasaan Islam? Apakah lebih sejahtera dibanding sebelum Islam masuk? Halo Ustaz? Gambarnya frozen ya? Ustaznya sepertinya sign out lagi nih. Halo Ustaz Asep? Iya, halo. Bisa mendengar sekarang? Tadi putus lagi ya? Iya, betul, putus lagi. Ya, ini pertanyaan dari Pak Wibi. Bagaimana Islam mensejahterakan penduduk Iberia ketika masa kekuasaan Islam? Apakah lebih sejahtera daripada sebelum Islam masuk? Lalu apakah ada perlawanan dari penduduk lokal untuk mereka pengen kembali ke Katolik gitu? Ini sejarahnya kan panjang ya, 800 tahun. Tadi saya katakan bahwa di awal-awal kan pada dasarnya menerima mereka, karena secara umum pemimpin-pemimpin Muslim yang ada di di Iberia atau di Spanyol dan Portugal adil, gitu ya. Betul, selalu ada gejolak-gejolak politik, gitu ya. Ada kelompok-kelompok yang ingin merebut kekuasaan atau berebut kekuasaan, itu selalu ada, gitu ya. Tapi secara umum pada dasarnya pemimpin-pemimpin Muslim selama kurang lebih 300 tahun itu mengembangkan dan memajukan. Yang yang paling mudah dari ini sajalah, dari keterangan Dr. Hussein Mu'nis kalau tidak salah. Beliau seorang peneliti, 12 tahun meneliti di Madrid, itu di Spanyol. Bahwa dari buku-buku geografi dan ya, terutama ya geografi itu didapatkan data begini. Ketika umat Islam masuk ke Iberia, itu jumlah
tanaman, jenis tanaman yang ada di Iberia itu hanya sekitar di kisaran 500 kalau tidak salah, 500-an gitu ya. Ini saya udah lama bacanya, tapi keren gitu. Sekitar 200 tahun kemudian gitu, kan ada beberapa ulama muslim yang ahli botani gitu ya, kalau tidak salah siapa, Ibnu Baitar dan sebagainya kalau tidak salah gitu ya. Yang jelas Al-Idrisi dan sebagainya, itu kemudian memberikan data bahwa jumlah tanaman yang ada di Andalus itu sekitar 2000-an gitu ya. Artinya dari 500-an ke 2000-an, itu artinya memang dimakmurkan, dikembangkan gitu ya. Abdurrahman An-Nasir itu sampai menyediakan atau membuka termasuk fasilitas rumah sakit dan lain sebagainya untuk orang-orang yang berasal dari negara-negara Katolik sekalipun bisa berobat gratis di Andalus. Jangankan orang Andalusnya itu, dari negara tetangga sekalipun. Lah ya tadi sekolah-sekolah itu, universitas terbuka kok. Gitu. Orang-orang Prancis bisa sekolah di Cordoba dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Gitu. Salah seorang tokoh besar, filosof dan ahli matematika Yahudi bahkan Maimonides ya dia jadi mahasiswa dan kemudian jadi dosen di Cordoba, gitu. Terbuka sekali. Gitu. Itu sebagian dari inilah ya, gitu ya. Tapi tentu saja gejolak selalu ada, yang politik nggak mungkin nggak ada, gitu ya. Tapi secara umum sangat luar biasa maju, makmur dan sebagainya. Di buku ini Sigrid Hunke mengatakan bahwa pengairan, kemudian sampai tata kota, ketika Bonn, London, Paris itu masih gelap, itu Sevilla itu 30 km itu udah terang dengan lampu dan sebagainya. Itu diungkapkan di sini. Silakan aja dibaca bukunya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik.